Shalom di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebelum kita sama-sama kembali lagi belajar kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita siapkan tanah hati kita yang paling subur, tanah hati kita yang paling lembut. Siapkan dengan kerendahan hati, karena kita tahu firman Tuhan ini sangat berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Mari kita sama-sama kembali lagi kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kemampuan Allah yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami, sehingga kami masih mau belajar, kami masih mau terus memberkati diri kami dengan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu ini Tuhan yang sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami akan percaya dan kami akan terima, akan memberkati kehidupan kami, menyegarkan kami, menguatkan kami, akan terus menumbuhkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati pendengar-pendengar haleluya yang telah mempersiapkan diri mereka, Bapak Ibu pemuda remaja, memberkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberkati urapi segala sesuatunya Tuhan. Kami akan mulai semuanya ini dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan ya. Kembali lagi kita boleh bertemu, kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ya. Karena kita tahu ini sangat penting dalam kehidupan kita semuanya, baik saya sendiri sebagai hambanya maupun seluruh sidang jemaat, semuanya adalah hamba-hamba Tuhan ya. Pada hari ini kita terus akan membahas tema pokok kita, yaitu Yesus juru selamatku ya. Kalau Dia juru selamat, maka Dia benar-benar mengerjakan dalam kehidupan kita. Dia akan benar-benar mampu melakukan segala sesuatu yang tidak kita bisa kerjakan. Untuk dapat menyelamatkan kita, Dia akan memberikan kita iman. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman itu akan menyelamatkan jiwa kita. Iman itu tujuannya menyelamatkan kehidupan kita. Kita tahu berapa hal kita sudah pelajari tentang iman. Sekarang kita akan terus berlanjut. Iman apa yang perlu ada dalam kehidupan kita? Apa sih yang masih kurang pada iman kita? Pada hari ini kita akan sama-sama belajar apa sih yang masih kurang pada iman kita, sehingga benar-benar ketika ini ada, maka ada perubahan yang nyata dalam hidup kita, ada gaya hidup yang nyata. Iman itu timbul, sesuatu yang dilihat, baik dilihat oleh diri kita, dirasakan oleh diri kita, dan dilihat oleh orang lain, dan dinikmati juga oleh orang lain. Mari kita membaca di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa yang percaya, barang siapa yang dengan yakin, barang siapa yang beriman bahwa saya adalah milik Kristus Yesus, berarti
kita telah menyalibkan daging, berarti kita telah mematikan keinginan daging dengan segala hawa nafsunya. Itu penting. Untuk kita mematikan keinginan daging dengan segala hawa nafsu yang sering kali timbul dan akhirnya menguasai kita, yang akhirnya akan memperbudak kita sehingga kita selalu takluk dan tunduk kepada keinginan daging, ya, beserta dengan hawa nafsu dengan berbagai keinginan-keinginannya, ya. Dengan iman bahwa kita adalah milik Allah, maka kita dapat mematikannya. Kita dapat mematikannya. Mari kita baca di ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ketika kita hidup oleh roh, maka kita tidak akan lagi menuruti keinginan daging. Keinginan daging. Berarti apa? Kalau kita ini miliknya Allah, berarti kita harus hidup di dalam roh. Hidup dalam roh, karena kita tahu roh itu yang memiliki kita. Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu, makanya kita harus hidup di dalam roh. Apa sih maksudnya hidup di dalam roh? Kita baca di ayat 25. Jikalau kita hidup dalam roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Maksudnya kita hidup oleh roh berarti kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti kita benar-benar harus menambahkan iman yang masih kurang pada kita, yaitu iman supaya menjadikan Roh Kudus menjadi pemimpin kehidupan kita. Dia yang memimpin, dia yang mengatur segala perjalanan kita, dia yang membimbing kehidupan kita, ya. Itu yang kita harus kerjakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita punya iman, ya, iman bahwa kita adalah milik Allah, berarti Dia akan menambahkan iman itu dalam hidup kita, sehingga kita dapat memperlakukan Roh Kudus sebagai pemimpin, sebagai pengatur, sebagai pembimbing dalam perjalanan kehidupan kita. Sama seperti yang dialami oleh Musa. Mari kita membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-33, Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-14, ya. Saya membacakan, lalu Allah berfirman kepada Musa, demikian, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Allah sendiri dengan jelas berkata kepada Musa bahwa Allah akan membimbing Musa dengan seluruh orang-orang Israel. Bukan hanya Allah membimbing orang Israel keluar dari tanah Mesir, tetapi melalui bimbingannya ini Allah ingin memberikan hal yang lebih, supaya apa? Melalui bimbingan ini, melalui pimpinan Allah, maka orang Israel beserta Musa mendapat ketentraman. Mendapat ketentraman, mereka bisa masuk ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya.
Ketentraman itu bukan hanya sekedar mereka berada di tanah yang subur yang berlimpah susu dan madu, tetapi dia menginginkan ketentraman yang besar itu ketika kita dekat dengan dia. Ketentraman yang besar itu ketika kita menjadikan bahwa Allah sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin dalam kehidupan kita, Roh Kudus sebagai pemimpin. Ketika Musa beserta dengan orang Israel menempatkan Allah sebagai pemimpin, maka banyak hal yang mereka terima. Mereka mendapatkan tanah Kanaan dijanjikan, mereka hidup dalam ketentraman. Dan ketika mereka berusaha menolak pimpinan Allah, Allah menyuruh mereka untuk mereka berperang melawan orang-orang Kanaan. Tetapi ketika mereka melihat orang-orang yang tinggi besar gagah perkasa, maka mereka takut. Ketika pengintai melihat 10 orang ini memberikan kabar buruk, padahal memang kenyataannya memang benar mereka tinggi besar, tetapi mereka melebihkan apa yang mereka lihat. Mereka melebihkan bahwa mereka lebih kuat daripada Allah. Itu yang terjadi. Akhirnya mereka, orang-orang yang melawan pimpinan Allah, mereka tidak mendapatkan ketentraman. Akhirnya mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Semuanya yang melawan akhirnya harus mati di padang gurun. Tetapi berbeda, seperti Yosua dan Kaleb. Mereka yang mau dipimpin, yang mau dengar-dengaran kepada suara Allah, yang diperintahkan oleh Allah. Mau dipimpin berarti mau diperintahkan oleh Allah, mau taat kepada Allah, maka mereka bisa memasuki tanah Kanaan. Maka ketentraman yang besar mereka nikmati. Seperti itu. Ayat selanjutnya, ayat ke-15. Ketika Allah yang berkata kepada Musa, pasti Musa menjawab perkataan Allah. Dia akan membimbing dan memberikan ketentraman. Apa itu jawabannya? Berkatalah Musa kepada Allah, jika engkau sendiri yang membimbing, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Maka Musa pun dengan tegas berkata, jika Tuhan yang tidak membimbing kami, jika Tuhan yang tidak menyertai kami, jika Tuhan yang tidak menyuruh kami, jika Tuhan yang tidak memerintahkan kami, maka janganlah suruh Musa dan orang Israel untuk berangkat. Wow. Musa meresponi perkataan Allah, meresponi bahwa Musa sangat membutuhkan pimpinan Allah. Musa sangat butuh bimbingan Allah. Musa sangat membutuhkan perintah-perintah Allah. Tanpa perintah Allah, maka mereka tidak akan mendapatkan sesuatu yang indah yang Tuhan sudah persiapkan. Seperti itu. Tanpa Tuhan, Musa mengaku bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Semuanya karena pertolongan Tuhan. 10 tulah telah dialami oleh orang Mesir. Orang Mesir dengan beserta tentaranya harus mati tenggelam oleh laut, oleh air laut. Karena kuasa Tuhan. Semuanya itu karena pimpinan Tuhan. Maka Musa dengar-dengar, maka Musa melihat mukjizat-mukjizat yang dilihat oleh matanya sendiri beserta dengan orang-orang Israel. Maka Musa sedang berkata, aku tidak akan bisa hidup tanpa pimpinan Tuhan. Musa tidak akan bisa hidup dengan tentram tanpa Tuhan yang menyuruhnya. Kalau tidak Tuhan menyuruhnya, maka lebih baik Musa diam di tempat. Lebih baik Musa tinggal di tempat.
Itu yang diyakini oleh Musa. Dia membutuhkan nasihat dari Tuhan, bimbingan daripada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kalau Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup kita, jadikan Roh Kudus sebagai pemimpin dalam perjalanan kita. Tanpa Dia yang menyuruh membimbing kita, jangan kita berani melangkahkan kaki kita. Tanpa kita meminta petunjuk daripada Tuhan, Roh Kudus, di mana Engkau tempatkan anak saya harus bersekolah? Jangan berani-beraninya kita melangkah menurut kepintaran kita. Untuk kita mencari pekerjaan, minta petunjuk daripada Tuhan. Seperti itu. Minta petunjuk Tuhan, arahkan saya. Di mana saya bekerja? Sudah bekerja, sudah berhasil, sudah banyak diberkati. Meminta petunjuk daripada Tuhan. Tuhan, uangku banyak. Aku sudah diberkati. Tuhan, kemanakah saya harus lakukan dengan uang yang Tuhan sudah berikan bagi saya? Karena saya yakin saya miliknya Allah, maka uang yang saya pegang ini juga miliknya Allah. Usaha ini juga miliknya Allah. Maka yang mengatur keuangan tersebut, yang mengatur usaha tersebut adalah Allah. Semua keputusan daripada Allah. Kita hanya mengelola apa yang menjadi miliknya Allah. Kita kelola dengan baik. Kalau Tuhan yang menyuruh kita untuk ini, kita kerjakan. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk mengembangkan usaha itu ke kanan ke kiri, kembangkan itu. Kalau Tuhan suruh untuk berbagi, berbagilah itu. Karena Tuhanlah yang memiliki segala sesuatu. Kita ini hanya sekedar pengelola dari semua miliknya Allah. Maka daripada itu, segala sesuatu yang kita lakukan, minta petunjuk melalui doa. Bertanyalah kepada Tuhan, bolehkah? Bolehkah? Kalau tidak boleh, Tuhan nyatakan. Kalau Tuhan tidak boleh, jangan berikan damai sejahtera. Tapi Tuhan boleh, Tuhan izinkan berikan saya damai sejahtera. Seperti itu. Semuanya yang dipercaya Tuhan, semuanya milik Tuhan. Itu miliknya Tuhan. Kita harus memperlakukan Tuhan dengan sebenar-benarnya. Memperlakukan Tuhan dengan selayaknya. Dia adalah pemimpin. Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita adalah sebagai pemimpin. Rohnya yang ditempatkan bagi kita diinginkannya dengan cemburu. Mengapa kita dengan senang hati menuruti keinginan daging, dengan berbagai hawa nafsunya, menuruti keinginan mata, menuruti ide-idenya iblis, tetapi kita belum mau menuruti keinginan roh, belum mau mempunyai kesenangan, belum mau mempunyai permintaan supaya Roh Kudus yang memimpin kita. Kalau ada iman, maka gaya hidup kita yang terlihat, kita selalu meminta petunjuk. Bukan hanya selalu meminta, tetapi kesukaan kita adalah meminta petunjuk, meminta bimbingan dari Roh Kudus. Seperti itu. Dia menginginkan dengan cemburu. Dia juga cemburu. Dia ingin juga kita juga menuruti apa kata roh. Perkataan roh itu menghidupkan. Perkataan roh itu hidup. Seperti itu. Kalau tidak ada perkataan roh, maka kita tidak akan hidup.
Terus, dengan iman ini maka gaya hidup kita berbeda, yaitu kita suka dipimpin oleh Roh Kudus. Kita suka dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita baca, apalagi yang bekerja dalam kehidupan kita, apalagi yang kelihatan berbeda. Di ayat 22 Efesus pasal 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Dan dia telah diberikan kepada jemaat. Telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu. Kristus yang telah diletakkannya. Kristus yang telah diberikan kita dan tinggal dalam kehidupan kita, itu adalah sebagai kepala, sebagai pemimpin dari segala yang ada. Seperti itu. Dan iman itu timbul, yaitu kita menempatkan Roh Kudus sebagai kepala, sebagai pemimpin. Berarti dengan kata lain, iman itu sebagai pengikat, sebagai pemersatu antara kepala dan tubuh. Kita ini jemaat yang telah percaya bahwa saya telah ditebus dan saya menjadi milik Kristus. Berarti kita juga percaya bahwa saya adalah tubuh. Ketika saya adalah tubuh, kita percaya bahwa saya butuh kepala. Dan iman itu akan mengikat antara tubuh dan kepala. Mempersatukan tubuh dan kepala tidak lagi terpisah, tetapi menjadi satu. Menjadi satu. Wow, luar biasa. Ketika menjadi satu, maka apa? Maka kepala bisa menyuruh tangan berbuat apa, menyuruh kaki berbuat apa, sehingga tangan saya bisa bergerak. Ini karena kepala yang menyuruh. Jari saya bisa bergerak. Ini karena kepala yang menyuruh. Kepala yang memerintah, maka tangan saya bisa bergerak. Maka badan saya bisa bergerak, kaki saya bisa bergerak. Kalau kita tidak punya iman yang demikian, maka apa? Maka apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita setelah kita membaca, maka kita tidak akan melakukannya. Karena apa? Karena tubuh dan kepala tidak bersatu. Tetapi ketika tubuh dan kepala itu dipersatukan oleh iman di dalam Kristus Yesus, maka apapun yang Tuhan suruh kita akan lakukan. Kita akan lakukan. Kalau kita tidak melakukan, berarti sedang kita terpisah dari kepala. Dan ketika kita sedang terpisah dari kepala, berarti kita seperti orang-orang yang mati. Orang-orang yang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang terjadi. Dan orang-orang yang mati, orang-orang mati tidak disukai oleh orang lain. Seperti itu. Orang-orang yang mati tidak akan disukai. Orang-orang mati tidak akan dibawa oleh orang lain untuk bermain. Orang-orang mati tidak akan dibawa oleh orang lain untuk bekerja. Merepotkan, menyusahkan orang-orang mati. Demikianlah. Itu yang terjadi. Tidak akan disenangi. Orang-orang mati tidak akan tidur bersama dengan orang-orang yang hidup. Karena orang hidup tidak menyukai. Itu yang terjadi. Akan merugikan, akan menyusahkan orang-orang mati. Demikian. Bahkan orang-orang mati seperti zombie akan menghisap darah seseorang,
akan merugikan banyak orang, mengambil manfaat untuk kepentingan diri sendiri, yang penting untuk hawa nafsunya. Itu yang terjadi. Tidak akan berdampak apa-apa. Tetapi orang yang hidup akan bermain dengan orang yang hidup. Orang hidup disukai. Seperti itu. Karena Tuhanlah yang menggerakkan segala sesuatu. Karena ada iman tadi. Iman yang menyatukan kita. Saya sebagai tubuh, Yesus sebagai kepala. Saya tidak bisa hidup tanpa kepala. Wow. Demikian yang perlu kita tambahkan apa yang masih kurang pada kita. Yang masih kurang pada kita. Bahwa saya tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Saya tidak akan bisa hidup tanpa pimpinannya, tanpa nasihatnya, tanpa petunjuknya, tanpa bimbingannya, tanpa perintahnya. Seperti itu. Suruh aku Tuhan apa saja yang Tuhan mau. Anak saya mau sekolahkan di mana, saya mau kerja di mana, saya melayani seperti apa. Ketika saya membagikan firman Tuhan, Tuhan yang memimpin, tema apa yang harus dibagikan, semuanya atas kehendak Tuhan, semuanya atas kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan ketika kita bisa melakukannya, maka kita bisa berdampak bagi orang lain, menyenangkan orang lain. Tuhan yang menggerakkan kita supaya tangan kita bisa menjadi berkat, supaya kaki kita bisa menjadi berkat, supaya kita bisa menjadi terang. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menggerakkan kita. Karena ada iman yang menyatukan kita. Sehingga Allah bisa menggerakkan kehidupan kita. Dengan leluasa Allah akan menggerakkan seluruh kehidupan kita. Karena kita suka untuk menuruti apa yang menjadi kehendaknya. Itu penting. Punya iman hal yang demikian. Yang percaya bahwa saya adalah tubuh dan sebagai tubuh saya tidak bisa hidup tanpa kepala. Yang kedua, yang mempercayai bahwa saya adalah tubuh, maka orang lain yang percaya bahwa mereka telah ditebus dan mereka adalah miliknya Allah, yaitu mereka saudara-saudara seiman kita, mereka juga adalah tubuhnya Kristus. Mereka adalah tubuh dan tubuh tidak boleh saling menyakiti satu dengan yang lain. Tidak boleh saling menyakiti satu dengan lain. Tidak ada tangan memukul tangan, kaki memukul kaki, menendang kaki. Tidak ada. Seperti itu. Ketika kita punya iman bahwa saya dan orang lain adalah sesama tubuh Kristus, maka kita tidak akan saling menyakiti. Yang ada terus saling memaafkan, saling mengampuni satu dengan lain. Imanlah yang bergerak, iman yang timbul, iman yang kelihatan, perbuatan kita kelihatan, perbuatan untuk saling memaafkan, mengampuni satu dengan lain. Ketika sesama tubuh mempunyai kesalahan, dan dengan iman itu juga saling merawat satu dengan lain. Ketika ada satu tubuh yang sakit walaupun jari kelingking, tapi seluruh anggota tubuh merasa sakit, maka ketika tangan kelingking satu terluka, maka tangan yang lain jari yang lain, misalnya jari kanan yang terluka, maka jari kiri yang mengobati. Seperti itu. Saling mengobati, saling menasihati, saling menghibur, saling menguatkan satu dengan lain, saling menjaga satu dengan yang lain. Tidak ada keributan di dalamnya. Yang ada hanya kerukunan. Di mana ada kerukunan, di situ Tuhan akan perintahkan berkat-berkatnya melimpah dalam hidup kita. Seperti itu.
Tidak saling menyakiti, tapi saling tolong menolong satu dengan yang lain. Yang ketiga, saling memperlengkapi satu dengan yang lain, memperlengkapi. Ya. Walaupun kita berbeda-beda, ya. Satu jadi pendeta, satu jadi pengusaha, satu jadi guru, satu jadi buruh. Ya. Tetapi di mata Tuhan kita adalah sama. Ya. Kita adalah sama. Kita adalah bagian tubuh Kristus. Untuk memuliakan namanya, supaya semua anggota tubuh ini bisa dilihat oleh orang lain, bisa dilihat orang lain, sehingga ada gerakan, sehingga ada perbuatan kitalah yang menjadi sarana untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga banyak orang melihat benar-benar kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan ketika kita menjadi satu, itu menjadi satu kesatuan yang jelas, sama seperti puzzle. Walaupun puzzle itu berbeda-beda dengan ukuran-ukuran kecil, tetapi ketika mereka menjadi satu, maka terlihatlah gambar yang jelas siapakah yang dimaksud itu. Ketika hanya potongan-potongan kecil, kita tidak tahu gambar apa. Tetapi ketika pasal itu disatukan, maka terlihat yang jelas gambar apa. Begitu juga dengan kita. Ketika kita menjadi satu, maka jelas siapakah kita itu, bahwa kita ada di dalam Kristus. Kita adalah yang nampak hanya Yesus Kristus. Sama seperti Yohanes. Biarlah aku yang semakin kecil, tetapi Allah yang semakin besar. Yang jelas orang akan melihat bahwa Allah yang semakin ditinggikan dan semakin menjadi daya tarik. Ternyata kehidupan satu tubuh itu benar-benar saling memberkati. Benar-benar kegiatan satu tubuh itu benar-benar menyenangkan, menjadi daya tarik seperti zaman kisah para rasul yang ada. Setiap hari jiwa mereka, setiap hari banyak orang mengenal Tuhan, setiap hari banyak orang mengambil keputusan untuk percaya. Karena apa? Karena orang-orang percaya benar-benar menjadi berkat, benar-benar menjadi daya tarik, daya tarik yang memikat, sehingga mereka melihat ini sesuatu yang menarik mereka, berbeda dengan yang sebelumnya. Menarik perhatian mereka. Benar-benar ini yang mereka butuhkan. Dibutuhkan oleh banyak orang-orang Israel yang ada. Sehingga mereka bisa saling membagi satu dengan lain. Yang ada bisa dengan berani menjual milik mereka, menjual sebidang tanah untuk mencukupkan kebutuhan yang lain yang diperlukan. Itu yang terjadi, sehingga benar-benar menjadi daya tarik. Karena apa? Karena mereka memperlakukan satu tubuh dengan semestinya, tidak saling menyakiti, tapi saling menjaga, merawat, menyembuhkan satu dengan yang lain. Dan ini benar-benar menjadi daya tarik yang membuat banyak orang percaya kepada Yesus. Dan terlebih lagi yang membuat mereka percaya karena kuasa Tuhan luar biasa. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Dan melalui kesaksian perbuatan orang-orang percaya, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Itulah yang Tuhan mau. Melalui iman kita, menyatukan kita dengan Allah, membuat kita tidak mau terpisah oleh Allah, membuat kita tidak mau jauh dari Allah. Melalui iman ini membuat kita menjadi satu dengan yang lain. Sesama orang percaya menjadi satu. Tidak boleh lagi dipisahkan. Walaupun orang lain mau memisahkan, tetapi kita tidak mau memisahkan. Karena mereka juga adalah tubuhnya Kristus. Demikianlah yang harus kita tambahkan dalam kehidupan kita. Apa yang masih kurang, kita berjuang untuk menambahkannya.
terus berusaha supaya benar-benar iman itu menggerakkan kita, menyatukan kita, memiliki kesukaan, kebahagiaan hanya di dalam Tuhan, tidak mau terpisah dari Tuhan. Mari kita sama-sama bergandengan tangan satu dengan yang lain, untuk sama-sama punya iman yang demikian, punya iman yang dapat menyatukan kita dengan Tuhan dan menyatukan kita dengan sesama. Yesus telah memperdamaikan kita, tetapi jangan hanya sekedar puas kita sudah didamaikan, tetapi rencana Tuhan ada lebih baik lagi, yaitu Dia menginginkan kita menjadi satu dengan Dia, menjadi satu dengan sesama, seperti doa Yesus sebelum Dia harus mati di atas kayu salib. Dia berdoa supaya manusia itu bisa menjadi satu, sama seperti Yesus dengan Bapa adalah satu, sama seperti Yesus dengan Roh Kudus adalah satu. Demikian juga Dia selalu berdoa untuk kita supaya kita hanya bukan sekedar diperdamaikan, dihapus segala dosa-dosa kita, tetapi Yesus sedang berupaya bekerja keras untuk kita, supaya kita benar-benar bisa menjadi satu dengan Allah, menjadi satu, bahwa hidup kita tergantung dari pimpinan Tuhan, bahwa kita bersatu dengan sesama kita sebagai orang-orang percaya, untuk saling memberkati satu dengan yang lain, sehingga ini menjadi satu kesatuan yang kuat, yang akan lebih banyak lagi menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena satu dengan lain kita bersatu, terlebih lagi kita bersatu dengan, dan ketika itu terjadi, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari apapun itu, dan tidak ada yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Tidak ada, segala sesuatunya, semuanya pasti berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Puji Tuhan. Demikianlah renungan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, sama-sama minta kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami terima, kami dengar. Haleluya, biarlah itu menjadi kerinduan kami, biarlah itu menjadi ketetapan hati kami, sehingga kami terus berusaha menambahkan apa yang masih kurang pada kami, apa yang menjadi kerinduan Allah menjadi kerinduan kami, yaitu bukan hanya sekedar kami diperdamaikan, kami diampuni dosa kami, bukan sekedar kami menjadi miliknya Tuhan, tapi kami rindu, haleluya, Tuhan mempersatukan kami, biarlah melalui iman kami disatukan Tuhan, disatukan, haleluya, sebagai tubuh Kristus, tubuh menyatu dengan kepala Tuhan. Ini kerinduan kami. Tuhan berkati Bapak Ibu, haleluya, saudara-saudari yang telah mendengar, baik anak-anak yang telah mendengar. Tuhan berkati jamaah mereka di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami semua punya iman yang akan mempersatukan kami satu dengan lain, terlebih lagi menyatukan kami dengan Yesus Kristus sebagai kepala dari segala sesuatunya Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya ini. Tuhan juga terus berkati bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, oleh Tuhan membuka jalan, oleh biarlah pimpinan Allah terus memimpin bangsa kami, memimpin para dokter dan perawat, oleh para apoteker yang membuat obat. Tuhan pimpin segala sesuatu, terutama umat-umat-Mu, percaya Tuhan pimpin mereka, haleluya, untuk haleluya berbuat apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan, menjadi saksi, menjadi terang, akan menyelamatkan jiwa-jiwa, haleluya, yang percaya, yang belum percaya menjadi percaya kepada-Mu Tuhan, terutama baik mereka yang sakit, haleluya, terkapar, Tuhan haleluya selamatkan mereka. Bagi kami juga yang sehat-sehat, biarlah Tuhan selamatkan kami semuanya Tuhan. Tuhan pakai, haleluya, kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai umat-umat-Mu, Tuhan pakai semuanya Tuhan. Biarlah terus kami bertambah-tambah di dalam Engkau saja Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami paraskan doa kami ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, haleluya, haleluya, haleluya.